yang tidak siap nyaris jatuh. Dia mendengar Jess meneriakkan namanya di luar sana, lalu berbalik untuk melihat bahwa pria itu telah melepaskan Franco dan sedang berlari ke arahnya. Ren berusaha menghampiri Jess, tapi bahunya digenggam oleh Ethan. Jemari Ethan menekan kuat ke dalam kulit bahu Ren. Ren memekik. Suaranya hilang di dalam jeritan yang lebih keras ketika Jess mengambil salah satu botol kaca dari jaketnya lalu melemparkan isinya ke arah Camille. Ren merasakan siraman air yang sejuk lalu mendengar Ethan juga berteriak saat air itu menyentuh kulitnya. Asap membumbung dari jemari Ethan sehingga dia melepaskan pundak Ren sambil melolong tinggi seperti binatang. Di dalam kekacauan itu, Ren merasa ada orang lain yang menangkap pergelangan tangannya lagi. Dia berjuang untuk menarik tangannya kembali. "Apa yang kau lakukan? Dasar tolol. Ini aku." Jess terengah-engah. Dia menarik tangan Ren karena situasi di ruangan itu cukup gelap, hingga Ren tak bisa membedakan siapa kawan dan lawan. Otot-otot Ren mengendur sesaat lalu tegang lagi karena melihat sosok yang akrab membayang di belakang Jess. Ren menjerit, lalu Jess menunduk dan berputar tepat ketika Franco melompat kepadanya dalam wujud seekor serigala hitam yang sangat besar. Franco memamerkan taringnya dan bergerak secepat serigala ketika melompat. Rahangnya yang kuat menangkap kaos Jess di dekat bahu dan merobek kain itu memanjang ketika Jess sempoyongan berusaha menghindar. Rahang Franco menempel dengan sangat kuat pada pundak Jess. Dia berusaha mengoyak leher Jess. Ren meraba-raba ke balik roknya untuk mencari belati yang diberikan oleh Jess ketika berada di gereja. Sebelum Ren berhasil mencabut belati itu dari tali di pahanya, dia mendengar suara rantai ditarik dengan cepat. Satu sosok besar melesat di belakang punggung Ren. Ren menghindar di waktu yang tepat dan monster Benjamin melompat ke arah Franco. Franco menjerit. Benjamin mengoyak kuat-kuat lengan atas Franco. Giginya yang tajam terbenam dalam-dalam di daging Franco. Franco berdiri terlalu dekat dan berada di dalam jangkauan Benjamin. Awalnya Ren berpikir Benjamin akan menyerangnya, akan tetapi Ben bermaksud menyelamatkan Ren dari serangan Franco yang tiba-tiba. Franco dan Benjamin dalam wujud monster serigala beradu kekuatan. Rahang dan cakar Benjamin tak bisa menjangkau Franco karena dia terhambat oleh rantai di tangan dan kakinya. Franco mengambil kesempatan itu untuk menyembuhkan lukanya dari terkaman Benjamin. Pada detik berikutnya, tak ada yang mengira bahwa Franco mewujud menjadi monster lebih besar. Dia mengebalkan tinju dan dengan cakar-cakarnya panjang dan mengoyak dada Benjamin. "Ben, tidak!" Ren berusaha merangkak dengan membawa anak-anak kunci untuk mendekati Benjamin. "Tidak ada waktu untuk itu. Tinggalkan dia." Jess telah menangkap lengan Ren dan mencengkeramnya dengan tenaga yang menyakitkan. Tangan Jess yang lain memegang belati tulang hitam dan bersinar. "Bergeraklah." Jess mulai setengah mendorong Ren ke pinggir keramaian. Para serigala itu menjauh dari cahaya belati tulang hitam yang menyapu mereka. Semuanya mendesis seperti kucing yang terkena air mendidih. "Hentikan mereka." Itu Franco, lengannya mengalirkan darah. Bibirnya bertekuk dari gigi depannya. Dia melotot kepada kawanan serigala yang berdesakan dengan bingung. "Tangkap mereka." Dia berseru. "Bunuh mereka berdua, termasuk monster itu." Franco menunjuk ke Benjamin yang masih terjerat oleh rantai di dinding.
Para werewolf mulai mendekati Jess dan Rain. Beberapa di antara mereka berjalan, melompat, dan yang lainnya lagi menerjang dari balkon di atas, seperti kucing-kucing yang berlompatan untuk memburu tikus. Jess mempercepat langkahnya saat mereka melepaskan diri dari keramaian menuju dinding di kejauhan. Rain menggeliat, dia setengah berbalik untuk mendongak menatap Jess. Aku tidak bisa meninggalkan Benjamin di sana. Apa? Kenapa? Monster itu bahkan lebih buas dan lebih kuat daripada kita. Seharusnya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jess mengangkat belati tulang hitamnya tinggi-tinggi di atas kepala. Rain dapat melihat bagaimana para serigala itu melingkar di sekeliling pinggiran lingkaran cahaya redup yang dipancarkan oleh belati tulang hitam. Entah berapa lama ini bisa menahan mereka, ujar Jess. Rain terhenti karena menjerit saat Camille menantang cahaya. Dia melompat kepada Jess dengan tubuh serigalanya yang sangat cantik. Berbulu kuning keemasan, gigi Camille dipamerkan bersama geraman yang membara. Jess mengambil belati kedua dari ikat pinggangnya lalu melemparkan ke udara. Camille terjatuh mundur sambil menjerit panjang. Luka panjang tercetak di lengannya saat dia terhuyung-huyung. Serigala yang lain bergelora maju di sekitarnya. Mereka sangat banyak, pikir Rain. Sangat banyak. Ini bahkan lebih mengerikan daripada serigala-serigala yang aku hadapi di hutan. Jess terus menghadapi serigala yang mencoba melawan cahaya tulang hitam. Ben, kumohon, sadarlah, teriak Rain dalam hati. Aku yakin saat itu di hutan, kau benar-benar ada di sana untuk menolongku. Maka lakukanlah hal yang sama untukku kali ini. Ini harapan yang bodoh, pikir Rain. Kenapa aku mengharapkan Benjamin benar-benar datang untuk menolongku dan berpikir bahwa dia bagian dari kawanan serigala. Benjamin hanyalah seorang manusia fana. Saat ini dia menjadi serigala karena akibat sihir alkohol yang sudah dimantrai. Rain melihat Jess yang terus berjuang. Aku hanya perlu mengandalkan kekuatan diriku sendiri, gumam Rain sambil meraba-raba belati yang dia simpan di balik roknya. Dia pegang pangkal belati dengan sangat kuat. Rasanya dingin dan asing. Jess, maafkan aku jika hanya bisa menjadi bebanmu, ujar Rain pada Jess seolah-olah itu adalah perpisahan terakhir mereka. Rain menarik belati lalu mengangkatnya dengan tangan gemetar. Jendela meledak ke arah hujan pecahan kaca. Rain menjerit gadis itu melihat para serigala yang sudah berjarak selengan dari dirinya, dan Jess berputar dengan kaget. Rasa terkejut dan ngeri bercampur di wajah mereka. Melalui jendela yang pecah, masuklah belasan wujud yang segelap malam. Mereka berbentuk bayangan dan bergerak tanpa suara. Mereka menerjang melalui jendela-jendela kaca yang diledakkan. Mata mereka semerah api dan dari tenggorokan mereka keluar geraman yang terdengar seperti dahsyatnya gerakan air terjun. Pasukan kegelapan, teriak para serigala itu. Kalian datang terlambat guys, teriak Jess dengan kesal. Para pasukan kegelapan membungkuk rendah dan memberi hormat pada Jess, sedangkan para serigala yang tampak terkejut dan mundur mulai berkumpul untuk menguatkan formasi serangan. Hanya Franco yang masih tegak, dia mencengkeram lengannya yang terluka. Kaosnya berlumuran darah dan kotoran. Franco mendesis, pasukan kegelapan keparat, berani-beraninya kalian memasuki tempat kami.
Matanya merah menyala dan dilapisi darah. Ethan mengubah wujud menjadi serigala terbesar. Dia bernafas pendek-pendek seperti anjing saat dia maju di antara satu langkah dan berikutnya. Dia tampak bergeser dan berubah seperti ombak pasang dan bergelung menghadapi pasukan kegelapan. Ren mulai terheran-heran siapa sebenarnya sang alfa di antara mereka. Ren pikir awalnya itu adalah Franco, tapi ketika kini melihat perubahan Ethan, Ren mulai mengoreksi pemikirannya. Erika mewujud dari bayangan hitam menjadi sosok perempuan biasa yang selalu mengenakan setelan kerja hitam. "Kami tidak datang untuk menumpahkan darah," ujar Erika. "Kami datang untuk anak perempuan itu dan pria di sampingnya." "Siapa?" Ethan terkejut tapi berusaha tetap tampak marah. "Calon raja dan ratu kami." Erika menunjuk pada Jess dan Ren dengan sangat sopan. Semua wajah menoleh ke arah Ren dan Jess. Kebanyakan di antara mereka tampak terkejut, mata Ethan menyipit. Perlahan dia berbalik kepada Erika yang memimpin datangnya pasukan kegelapan. Franco tiba-tiba memotong. "Kalian tidak bisa mengambilnya," ujar Franco. "Mereka telah melanggar wilayah kami, jadi mereka milik kami." Erika tertawa. "Aku sangat senang kau bilang begitu." Tanpa berkata lagi, Erika langsung menerjang ke depan. Di tengah udara, badannya berubah menjadi asap hitam bersama seluruh pasukan kegelapan yang lain. Mereka semua membaur bersama udara dan mulai membelit para kawanan serigala. Masing-masing pasukan kegelapan menyerang sejumlah serigala. Karena jumlah kawanan serigala itu jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan kegelapan yang datang, Samantha terlihat sibuk dengan Camille. Randall berhadapan dengan Ethan. Erika menyerang Franco tepat di dadanya. Lalu keduanya bergulat sambil mengeram dan menggeliat kesakitan. Kadangkala Erika berubah menjadi asap hitam dan kadangkala dia mewujud sebagai perempuan biasa. Mereka beradu kekuatan dengan lolongan marah para serigala di tengah-tengah ruang dansa. Jess bersiul. Para serigala ini benar-benar mengalami malam yang istimewa. "Jadi apa?" tanya Ren. "Kau hanya akan melihat saja." Ren sama sekali tidak bersimpati kepada para serigala itu. "Apa yang akan kita lakukan?" Jess celingukan. Dia berusaha mencari keberadaan Benjamin untuk memastikan sesuatu yang tak ingin diketahui oleh Ren. "Tunggulah di sini," ujarnya pada Ren. "Benjamin!" teriak Ren saat dia melihat tubuh Benjamin melesat ke sudut meninggalkan kawanan serigala dengan mengendap-endap. Sesaat Ren bisa melihat Benjamin sudah kembali ke ukuran tubuhnya meski masih menyisakan wajah serigala. "Siapa yang melepaskan dia dari belenggu itu? Aku masih memegang kuncinya," pikir Ren. Jess terlambat menyadari pemuda itu merenggut lengan Ren dan menariknya mundur. "Jangan ikuti dia." Ren menarik lepas tangannya dan mencengkeram Jess lalu melesat mengejar Benjamin. "Kau pekerja yang sangat keras kepala," protes Jess. "Kau tak pernah mendengarkan perintah bosmu." Mereka melihat Benjamin menghilang di salah satu pintu. Ren mencoba menyusulnya. Dia menarik pintu itu tapi terkunci, padahal sebelumnya dia yakin Benjamin masuk ke dalam sana. Jess yang baru tiba menatap melewati Ren dengan mata terbelalak. "Ren." Gadis itu berbalik. Satu sosok serigala besar telah keluar dari huru-hara dan berlari ke arahnya. Telinganya rata dengan kepala yang sempit. Serigala itu besar berwarna belang abu
abu-abu campur hitam. Lidahnya merah panjang dan terjulur keluar. Ren melompat dan melemparkan dirinya ke pintu. Dia mengutuk. Ren meraih ikat paha dan menggenggam belatinya. Dia sering berlatih menggunakan senjata yang lebih besar seperti pedang, tapi memegang belati rasanya berbeda. Tapi Ren sendiri terkejut ketika belati itu terbang dengan tepat terbenam di sisi manusia serigala yang menyerangnya. Werewolf itu mendengging pelan, tapi 3 temannya yang lain sudah berlari ke arah mereka. Salah satunya berhenti di samping serigala yang terluka, sementara yang lain menyerbu Ren di pintu. "Menunduklah," kata Jess. Ketika Ren menunduk, serigala itu yang hampir mengenainya sedikit meleset. Seekor serigala yang lain menghadang Jess dan memisahkan dia dari Ren. Ren disibukkan dengan 2 serigala besar yang menghadangnya. Dia harus bergulat dan bertarung dengan mereka. Di tengah lantai dansa, para pasukan kegelapan juga sibuk menyelesaikan serangan para serigala itu yang tiada hentinya. Jess terengah karena dia benar-benar harus mengenakan tenaga sebagai manusia. Dia sama sekali tak bisa menggunakan kekuatan Runo di tubuhnya, atau dia akan mati lebih cepat dari perkiraannya. Ketika dia menoleh ke arah pintu, tempat itu sudah kosong. Ren sudah tak ada di sana. "Ren!" teriak Jess. Dia berlari memburu gadis itu melalui pintu yang terbuka, tapi tak menemukan apa-apa. Beberapa saat lalu, Ren berhasil menghindari serangan serigala dan tanpa sengaja mendorong pintu yang berkarat itu hingga terbuka. Ren berlari menyusul kepergian Benjamin yang pergi melalui pintu itu. Ren juga tidak yakin dia menemui anak tangga dan mulai mengikutinya. Anak-anak tangga itu berderak dan merintih saat Ren naik. Deritan anak tangga seperti wanita tua yang mengeluhkan rasa sakit pinggang. Ren mencengkeram pegangan tangga untuk menjaga keseimbangan. Dia melihat ada jejak-jejak darah di sana. Dia pikir itu adalah jejak darah Benjamin sehingga dia terus mengikutinya. "Ben, apa kau terluka?" Ren terus melangkah dengan lebih cepat untuk memburu kepergian Ben. Ren terhenti setelah tersandung-sandung menaiki tangga secepat yang dia berani. Tangga itu berbentuk spiral yang tinggi terus naik menembus bangunan. Ren melewati lantai demi lantai tapi tak ada pintu. Dia telah mencari belokan tapi juga tak menemukannya. Di puncak tangga, Ren melihat ada satu sosok yang berkelebat meninggalkannya. Terdengar suara dari pintu yang dibanting. Ren memburunya. Sekelebat dia melihat warna baju yang dikenakan oleh Benjamin meski koyak sebagian. Dia memburu dan masuk ke satu-satunya pintu. Saat Ren melangkah melalui pintu itu, angin berhembus kencang. Dia sampai di atap plaza. Belum sempat Ren menyebut nama Benjamin, tapi sesuatu telah membekap mulutnya. Ren menjerit dan meronta-ronta. Tapi itu semua sudah percuma. Ren meronta-ronta dan menendang udara kosong. Dia berusaha melepaskan diri dari siapapun yang mencoba menyerangnya. Dia pikir berada di atap, rupanya itu hanya sebuah ruangan lain dengan dinding berlubang yang sangat besar. Angin yang membawa udara dingin menerpa dengan sangat kuat melalui lubang yang menganga. "Hei, tenang, ini aku Ren. Tenanglah, ini aku, Benjamin." Begitu mendengar suara Ben, gadis itu tiba-tiba merilekskan tubuh dan berbalik ke belakang. Rupanya itu bukan khayalan. Benjamin memang berada di sana dan sudah kembali ke bentuknya sebagai manusia biasa. Ren sangat lega. Dia mengeluarkan tangan dan meraba pipi Benjamin. Ren juga memeriksa setiap bagian tubuh Benjamin. Dia harus memastikan tak ada satu jengkal pun bagian tubuh Ben yang tak kembali normal.
Kau sudah kembali seperti semula. Bulu-bulumu sudah hilang. Lihat, moncong panjangmu juga tak ada. Rin memaki kegirangan seperti anak kecil mendapat kejutan. Rin sampai tak bisa berpikir karena saking girangnya. Tapi reaksi Benjamin tidak sebahagia Rin. Pemuda itu tampak murung untuk seseorang yang baru bebas dari bencana. Ben mencengkeram kedua lengan atas Rin dan meminta perhatian dari gadis itu. Dengarkan aku, kita tak ada waktu lagi Rin. Kita harus pergi dari sini. Iya, tentu saja kita akan pergi dari sini. Siapa juga yang ingin berlama-lama di sini dengan para serigala dan monster-monster aneh di bawah sana. Tapi kita harus menunggu Jess. Aku yakin sebentar lagi dia akan ke sini menyusul kita. Tidak, bentak Ben. Ren sampai terkejut dengan teriakan itu. Tak biasanya Ben menjadi sekasar itu. Ren, dengarkan aku. Benjamin menurunkan nada suaranya dan membuat Ren akhirnya tersentak sadar. Ada apa? Tanya Ren. Apa ada sesuatu yang buruk menimpamu lagi dan aku tidak tahu? Ben menatap Rin dengan serius. Kita harus pergi dari sini. Aku tak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Kita tak ada waktu lagi. Ayo, kita pergi dari sini. Dan terpenting, tinggalkan pria itu. Maksudmu, Jess? Rin terheran-heran. Kenapa dengan Jess? Dia datang bersamaku untuk menolongmu. Iya, dia pria yang berbahaya. Kita harus menjauhinya. Rin mundur tak percaya. Dia mulai meragukan Benjamin yang berdiri di depannya. Bisa saja dia makhluk lain yang menyamar menjadi Ben. Tapi Rin ragu-ragu. Benjamin kesal karena Rin terus menolak ikut bersamanya. Akhirnya Ben mengatakan sesuatu yang mungkin akan dia sesali di sisa hidupnya. Jess Dauntes, dia berbahaya. Dia yang telah membuat aku berubah menjadi monster serigala yang tak terkendali. Dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan tujuannya. Apa? Itu tidak mungkin, teriak Rin. Ikutlah denganku dan kau akan tahu kebenarannya. Ben mengulurkan tangan pada Rin, antara tak percaya dan juga sangat ingin tahu. Akhirnya Rin pun menyambut uluran tangan Ben. Dia melangkah mengikuti pemuda itu. Sekarang kita lari, Ben berkata, lalu mereka berlari secepat kilat menaiki tangga terakhir di sudut ruangan yang berderak dan meraung ketika dipijak akibat berat badan mereka. Mereka sudah berada di lantai 5 sekarang dan bisa mendengar suara tap-tap pelan dari kaki sejumlah orang atau para serigala di anak tangga di bawah, atau mungkin itu hanya khayalan. Rin tahu tidak ada nafas panas di belakang lehernya, tapi suara-suara geraman dan lolongan mereka bertambah keras saat semakin mendekat. Suara itu nyata dan mengerikan. Ben, apakah serigala-serigala itu mengejar kita? Tidak, itu lebih buruk dari serigala, ujar Ben. Rin terus memikirkan Jess, tapi ketika Ben berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang Jess dan meminta Rin menjauhi Jess, Rin menjadi ragu sesaat. Siapa yang harus ku percaya di sini? Pikir Rin. Aku sudah mengenal Ben cukup lama, tapi tidak benar-benar mengenalnya secara mendalam. Sedangkan aku baru bertemu dengan Jess beberapa bulan yang lalu. Tapi entah kenapa, rasanya aku lebih cenderung kepada Jess. Rin menggelengkan kepala. Dia menatap pada punggung Ben yang berada di depannya untuk mencari jalan.
Rin tersengal-sengal, nafasnya sakit dan terasa seperti paru-parunya digergaji. Meskipun pelan, dia berhasil berseru gembira ketika melihat pintu di puncak tangga berikutnya. Pintu baja itu ditumpu dengan paku dan tersangga terbuka dengan batu bata. Rin tidak punya waktu untuk bertanya kenapa pintu itu seperti itu. Ben langsung menendang pintu itu hingga terbuka dan mendorong Rin ke sana. Ben ikut masuk lalu membanting pintu itu hingga menutup kembali. Rin mendengar suara klik yang jelas saat pintu itu terkunci di belakang mereka, lalu Rin berbalik. Mereka benar-benar di puncak gedung yang terbuka. Langit malam berputar-putar di atasnya dan berhamburan dengan bintang seperti permadani berlian. Warna langitnya bukan hitam melainkan biru gelap. Itu adalah langit fajar. Mereka berdiri di atap batu yang dikelilingi cerobong dari batu bata. Ada menara air tua berwarna hitam yang sudah tak terpakai di sisi mereka. Di ujung lainnya ada kain terpal yang menyembunyikan kayu bakar yang ditumpuk dengan kasar. Ini pasti cara mereka keluar dan masuk, ujar Rin sambil melirik ke pintu. Rin berputar mencari keberadaan Benjamin. Pemuda itu berdiri di bawah cahaya fajar. Garis-garis luka di sekitar lengannya seperti bekas-bekas terpotong yang dangkal akibat gesekan rantai. Darah di bajunya tampak menghitam dan mulai mengering. Ren mendekati Ben dan memegangi lengannya. "Apa kau kesakitan? Mereka pasti menyakitimu. Lihatlah tanganmu, sampai tergores karena rantai-rantai itu. Apa yang sudah mereka lakukan padamu?"